Kita lihat mapnya ya, apakah akurat atau tidak. Buat SK-nya itu kira-kira di mana, kita lihat. Nah ini ya, teman-teman, kalau kita masih mengaktifkan mapnya, terlihat sekali. Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang aplikasi terbaru luncuran dari BKD Provinsi Lampung, yaitu aplikasi Sikap Kinerja. Sebenarnya aplikasi ini merupakan upgrade ya dari aplikasi yang sebelumnya hanya berbasis web, yaitu aplikasi e-kinerja. Nah sekarang selain berbasis web, juga dikembangkan berbasis aplikasi Android, sehingga teman-teman bisa download lewat Play Store dan gunakan aplikasi ini di smartphone teman-teman masing-masing, dimanapun kapanpun teman-teman mau. Nah pada kesempatan kali ini, walaupun si aplikasi ini di website maupun kita buka di Android belum final ya, sebenarnya masih ada perbaikan sana sini, terutama untuk pegawai fungsional. Nanti kita akan coba bahas khusus buat teman-teman guru dan tenaga kependidikan ya. Nah pada kesempatan kali ini kita khususkan untuk guru dan kepala sekolah dulu ya. Nanti di sesi berikutnya mungkin untuk tenaga kependidikan seperti TU dan yang lain-lain ya. Oke teman-teman, nggak usah panjang lebar, kita langsung saja buka aplikasinya ya. Bisa lewat handphone maupun lewat laptop teman-teman. Check it out. Oke kawan-kawan, kita coba untuk mengoperasikan aplikasi Sikap ini baik melalui aplikasi Android maupun lewat aplikasi web ya, atau lewat laptopnya masing-masing. Nah kalau di Android teman-teman harus download dulu di Play Store aplikasi Sikap. Ini bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kalau di laptop itu buka browser, bisa Chrome, bisa Microsoft Edge, itu ketik di sini alamatnya sikap.lampungprof.go.id, maka tampilannya seperti ini nanti tampilan loginnya. Nah, oke, kita buka yang ada di HP dulu ya. Mohon maaf, ini. Kita klik Sikap. Nah, teman-teman, untuk yang pertama kali buka itu teman-teman nggak bisa langsung login nih, tapi harus aktivasi dulu ya. Kalau di handphone aktivasinya ada di sini nih. Nah di sini. Kalau di laptop itu atau di web itu aktivasinya di sini teman-teman, sama ya. Nah ini kalau klik aktivasi di HP sini ya. Nah kalau diklik di website di laptop ini ya, klik sama. Sini yang teman-teman lakukan adalah masukkan NIP kemudian pilih simpan kalau di laptop. Kalau di handphone itu tuliskan NIP di sini kemudian aktif, beda ya. Artinya tadi adalah simpan ya. Kalau untuk handphone itu aktif, sama aja. Nanti teman-teman akan dibawa ke halaman login lagi, sudah diaktifasi berarti login seperti ini. Nah untuk login username-nya adalah NIP ya. NIP, kemudian password defaultnya atau password bawaannya adalah angka 1 sampai angka 5 ya. Angka 1 sampai angka 8 ya, maaf, angka 1 sampai angka 8 passwordnya. Oke, silakan teman-teman coba login. Untuk dari laptop ini sudah sudah ada tersimpan ya, kita login. Nah ini tampilannya untuk di laptop. Untuk tampilan di handphonenya kita lihat, kita login dulu. Kemudian passwordnya. Oke, remember untuk supaya kita tidak bolak-balik login ya di sini ya, atau kita sign in langsung bisa sign in ya. Baik, ini tampilannya kawan-kawan. Nah ini tampilan menunya di laptop di sini, kalau di HP sedikit ya di sini. Oke. Apa yang perlu teman-teman lakukan untuk yang pertama kali? Ya, yang perlu teman-teman lakukan adalah mengubah profilnya. Nah, profil ya. Kalau di handphone itu ada di sini nih. Ada profil ya. Kita klik profil, kemudian lihat profil. Nah, di sini kalian bisa lihat
ada pejabat penilai, ada atasan pejabat penilai. Ini kalau masih pertama buka masih kosong nih, maka diisi ya. Kalau cara ngisinya gampang aja, seperti ini ya. Misalkan ini belum diisi, maka nanti kita bisa cari. Di sini atasan penilai kita siapa. Misalkan namanya adalah Susanto ya. Banyak sekali nama Susanto nanti yang akan di sini. Nah, kita pilih yang sesuai. Nah, gitu aja. Sama juga untuk atasan pejabat penilai juga seperti itu, kita cari misalkan Bu Indarti di wilayah 5, kita klik Indarti di sini, nih langsung ketemu nih, kita klik di sini baru kita oke. Nah, nanti akan kembali lagi ke dashboard ya. Kalau di laptop sekarang ini, kalau di HP ya sudah selesai pengaturan profil. Kalau di laptop itu kita lihat di sini ya, profil Anda. Klik di sini, baru kemudian mengganti pejabat penilainya di sini. Nah, kalau sudah selesai ya, sudah selesai di mengganti profilnya, baru kita simpan. Kemudian selanjutnya kita buka yang lewat HP juga, adalah masuk ke profil lagi. Teman-teman yang tidak sesuai, misalkan NIP tidak sesuai, atau kalau NIP saya tidak bisa masuk ya, pangkat kurang atau jabatan yang masih keliru, teman-teman bisa hubungi operator sambil mengubah datanya. Kemudian teman-teman bisa perbarui data di sini. Ini kalau di handphone lewat sini, kalau di laptop lewat sini, perbarui profil data dan sebagainya ya. Nanti kalau udah diklik ini akan dibawa ke halaman login lagi, jadi login ulang lagi. Profilnya apakah sudah dicek lagi nanti, apakah sudah sesuai atau belum ya, seperti itu. Baru teman-teman bisa rubah passwordnya. Silahkan dirubah passwordnya biar nggak 1 sampai 8 sama semua ya. Oke, itu langkah awalnya. Kemudian kalau sudah, kita balik lagi ke dashboard. Home ya, ini juga dashboardnya, home-nya seperti ini. Oke. Ini home di HP-nya ya. Selanjutnya teman-teman adalah mengisi absensi. Setiap harinya mengisi absensi ya, absensi. Kalau di HP di sini absensi, ini lebih mudah dari HP kalau absensi ini, karena real time ya, dimanapun kita berada bisa kita aktifkan lokasi, jadi pimpinan bisa melihat kita ada di mana gitu ya pada saat absensi ini. Nipu nggak nih absensinya? Ada di tempat kerja atau mungkin di tempat rekreasi ini absensinya. Kita lihat absensi ya, caranya ada klik absensi, kemudian di sini ada 3 pilihan, ada harian, ada lembur, ada rekap absensinya ya. Nah, kita lihat yang lembur ini yang tidak mohon maaf, yang tidak sesuai dengan jam kerja, maksudnya lebih dari jam kerja. Nah, untuk pengaturan jam kerjanya sendiri teman-teman, masuk dan keluarnya itu yang ngatur OPD-nya atau operatornya. Kalau Anda jadi operator, maka ngaturnya di sini di pengaturan, kemudian pilih unit kerja, baru diisi nih di SMA kalian atau di tempat kerja kalian itu jam masuknya jam berapa, jam keluarnya jam berapa, sesuai edaran ya, minimal jam 7.30 sampai jam 15.30 seperti itu. Nah, jumlah harinya adalah 5 hari kerja. Baru nanti pegawainya lewat handphonenya atau lewat laptopnya itu bisa absensi harian. Ini kita klik absensi harian, hadir, misalkan kita hadir di tempat kerja, kemudian masuk jam 7.30 dan keluar jam 16. Setelah klik masuk, klik keluar, maka klik konfirmasi teman-teman. Sini ya, akan ada pemberitahuan ya. Nah, Anda sudah mengisi absen masuk. Nah, itu sudah mengisi ya. Akan merah karena saya tadi pagi udah mengisi. Tinggal mengisi absen keluar nanti jam berapa? Jam 4 ya. Oke. Selesai untuk presensi harian. Untuk presensi lembur kita lihat isinya ya, pas lembur, pas keluar lembur nanti dihitung dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian konfirmasi. Kalau di selain
masuk keluar itu ada yang dinas luar ya, lewat HP ya ini ya. Dinas luar, kalau teman-teman ditugasi untuk MGMP, untuk pelatihan, maka teman-teman dinas luar. Teman-teman siapkan yang namanya SPT atau SPPD. Bisa pakai gambar ya ini, bisa image di sini. Upload di sini, maka teman-teman sudah dianggap dinas luar dan nggak perlu ngisi hadir dan keluar setiap harinya selama SPT atau SPPD itu berlaku berapa hari. Itu kalau dia dinas luar ya. Kemudian kalau izin ya surat izinnya ada, sakit ya surat sakitnya ada, cuti, diklat dan sebagainya itu ada sendiri ya. Oke, tuh. Kalau absensinya lewat laptop bagaimana? Tinggal presensi ini diklik presensi ya di sini, kemudian presensi harian. Nah, kalau mau absen masuk, hadir, absen. Absen masuk, absen keluar, hadir, absen gitu. Kalau mau apa namanya? Lembur. Nah, itu absen lembur sama ya. Absensinya ya. Mau dinas luar, upload SPT tadi, mau diklat ke upload SPT-nya. Seperti itu, nggak upload sini. Cari di mana tempat kita naruh filenya. Nah, baru diupload ya. Itu kalau lewat laptop. Oke, teman-teman, itu kalau kita mengisi presensi atau daftar hadir sehari-hari. Nanti jumlahnya bisa dilihat di sini ya, atau rekapnya. Kalau di laptop rekamnya bisa dilihat di sini ya, totalnya. Bisa ditampilkan nanti dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa absen saya itu penuh atau enggak. Oke, kalau teman-teman sebagai OPD itu bisa memeriksa absensi dari karyawannya ya. Cek ya, misalkan hari ini hari tanggal 26, kemarin tanggal 25 ya, sampai tanggal 25 itu saya tampilkan absennya. Nah, ini karyawan di tempat saya. Kita bisa lihat nih, si Anis ini jumlah absennya 2, masuk dan keluar. Detailnya di mana itu misalkan. Eko Winarno, detailnya gimana? Kita bisa lihat detailnya, teman-teman. Nah, detailnya ini adalah map ya. Tuh, map. Apakah si Eko Winarno ini benar-benar absen di tempat tugasnya atau tidak, itu bisa dilihat di sini. Nah, ini nggak ada kan, nggak ada seperti ini ya. Berarti dia menonaktifkan GPS-nya ya. Menonaktifkan GPS-nya. Kita lihat teman-teman yang tidak dinonaktifkan ada nggak ya? Misalkan kita lihat tanggal 20, misalkan tanggal 21 ya. Tanggal 21, tanggal 21. Oke, kita tampilkan absennya. Misalkan si Anis ini ada di mana tanggal 21. Nah, ini dia. Dia ada di sini tanggal 21. Apakah ini SMA Wae Karya atau bukan ya? Kita lihat. Klik di sini tanggal Januari. Nah, ini tepat di perempatan SMA Wae Karya, Jalan Ki Hajar Dewantara persis. Ini karena keterlambatan internet aja jadi agak lemot ya. Tempatnya di mana? Terlihat sekali nih. Nah, ini kalau dia mengaktifkan GPS-nya dan tidak ngapusi, tidak bohong, ada di sana. Oke, itu kalau Anda sebagai operator ataupun kepala sekolah ya bisa ngecek karyawannya itu absennya di mana. Itu intermezzo aja, jadi hati-hati teman-teman yang sudah absensi sekarang, yang tipu-tipu. Nah, bisa dilihat ya. Oke, lanjut. Setelah absensi, kita kembali ke dashboard ya. Absensi, apa yang harus kita siapkan? Kegiatan, teman-teman, kegiatan. Kegiatan, kita klik coba yang ada di layar HP dulu ya. Kalau kegiatan, nah ini ada kegiatan harian. Kegiatan harian. Kalau kegiatan harian itu saya sarankan teman-teman bisa membuatnya atau mengisinya lewat handphone aja supaya tempatnya pas ya. Di mana Anda sekarang lagi kerja itu bisa dibuat pas gitu. Maksudnya di fotonya juga pas,
nggak perlu bawa laptop kemana-mana kan gitu, pakai HP aja cukup. Caranya untuk kegiatan harian ya, tadi saya ulang ya, klik kegiatan harian di sini, kemudian pilih tanda plus. Nah di sini bisa pilih kegiatannya. Nah kegiatan harian ini tidak akan muncul jika kegiatan bulanan tidak diisi ya. Ini kegiatan bulanannya nih, kegiatan bulanannya. Di bulan Januari itu kegiatan saya adalah ini gitu. Kira-kira yang cocok dengan kegiatan harian saya hari ini yang mana? Oke. Kegiatan bulanan ini akan bisa muncul kalau kegiatan tahunan udah diisi gitu. Dia ada keterkaitan ya. Tahunan, bulanan, dan harian. Oke, bagaimana caranya menampilkan ini kalau belum muncul? Nih, ini misalkan masih kosong nih, belum diisi sama sekali. Nah, teman-teman bisa klik yang ada di sini kalau lewat HP ya. Tapi saya sarankan kalau mengisi kegiatan tahunan dan bulanan itu lewat laptop. Jadi buat dulu daftarnya teman-teman. Misalkan daftarnya seperti ini. Tuh, kegiatannya sudah diisi seperti ini, baru nanti tinggal ngisi-ngisi aja. Ya, oke. Lanjutkan ya. Kalau udah buat daftarnya, kemudian pilih yang ini. Kita lihat yang di handphone aja. Kita bahasa satu ya, di handphone dulu. Kita lihat di sini ada gambar gerigi. Nah, untuk membuat kegiatan tahunan dan bulanan ya. Kita klik gerigi ini. Kemudian kalau bulanan, kita pilih bulanan ya, misalkan pilih tahun. Nah, ini nggak akan muncul kalau kegiatan tahunannya nggak diisi. Nah, gitu ya. Nah, misalkan di sini, ini kegiatan tahunannya apa sih? Gitu. Akan muncul nih. Kalau ini diklik ya. Nah, baru di bawah ini bisa diklik. Tuh, ini kegiatan tahunan saya. Satu ini sebagai guru ya, satu PKG, yang ini sebagai PKWK ya, sebagai wakil kepala sekolah. Nanti kalau ada wali, ada kaperpus, ada kaleb, itu juga bisa diisikan di sini sebagai kegiatan tahunan. Oke. Bagaimana supaya kegiatan bulanan bisa diisi? Kegiatan tahunan dulu nih. Jadi prosedurnya tahunan, bulanan, harian ya. Harian belum bisa ngisi kalau kegiatan tahunan dan bulanan belum diisi. Kegiatan tahunannya kita cek dulu kegiatan tahunannya. Karena ini sudah pernah saya isi, maka sudah ada isinya. Sudah ada isinya. Atasan penilainya siapa ya. Kalau teman-teman masih pertama, itu kita lihat, kita klik yang ada di sini plus. Ya, plus ini. Ingin menambah? Oke. Nah, kayak gini ya. Kegiatannya tahun berapa, tanggal mulainya berapa, kemudian tanggal selesainya berapa ya. Kalau tahun ini ada 2 kegiatan, misalkan Januari, Juni, Juli, Desember. Nah, ini yang Juli, Desember nanti buat kegiatannya di sini, buat kegiatan. Kayak gitu ya. Nah, dah selesai dulu. Kegiatan tahunan sudah dibuat ya. Apa sih kegiatan tahunannya? Nah, itu ada di sini teman-teman, di sasaran kinerja. Nah, kita klik ya sasaran kinerjanya. Terus, nah ini ya. Untuk yang belum pernah ngisi sama sekali sasaran kinerjanya, klik tambah yang ada di sini. Ini kan sudah ada ya, PKG-nya 1, kemudian PKWK-nya di sini. Nah, apa yang belum? Misalkan teman-teman di antara rentang waktu Januari sampai Juni, nah itu mau kegiatan apa ya? Misalkan pengembangan diri, ya, diklat dan sebagainya. Maka ditambah di sini kegiatannya. Ya, ingin menambah kinerja tahun 2022 ya, oke. Baru ditulis kegiatannya apa. Ya, di tahun itu. Misalkan saya pengen mengikuti diklat fungsional yang lamanya 30 jam atau 32 jam. Misalkan seperti ini. Nah, ini bisa jadi kegiatan
penyelesaian bulan misalkan 1 bulan aja cukup, target biayanya nggak ada, diisi 0. Kemudian target kuantitasnya apa, misalkan 1 sertifikat ya, kita isi 1 di sini, kemudian targetnya 1 juga. Oke, kemudian hasilnya apa, sertifikat ya di sini. Nah, nggak enaknya pakai handphone itu ini, nyari nggak bisa diketik nih sertifikat ya, kita klik yang sini. Nah oke, baru udah selesai ya, kita buat kegiatan. Oke, tambah lagi sekarang, udah tambah lagi kegiatannya mengikuti diklat fungsional. Seperti itu cara membuat kegiatan tahunan. Nah, setelah jadi kegiatan tahunannya, maka turunannya adalah di kegiatan bulanan. Ya, kita kembali lagi ke sini, ya, kembali lagi ya. Sekarang kita buat kegiatan bulanannya. Kegiatan bulanan, misalkan kegiatan untuk hari ini itu adalah kita mau ngapain ya? Misalkan hari ini saya mau bikin SK, maka pakai yang kurikulum ini misalkan. Atau hari ini pas saya mau ikut diklat fungsional yang lamanya 32 jam ya, boleh ya. Seperti itu. Sekarang kita pilih yang guru ya, yang di sini ya, sampai ini. Sampai penilaian ini. Kita klik di sini. Nah, di sini saya sudah pernah membuat perangkat, kemudian melaksanakan pembelajaran. Yang belum adalah evaluasi, yang belum ya. Pembelajaran udah, evaluasi udah juga ya. Mungkin remedial yang belum ya. Nah, kalau remedial atau tindak lanjut hasil penilaiannya ada di sini nih. Nah, kita klik di sini plus ya. Kemudian oke. Nah, tambahkan yang belum ditambahkan. Misalkan saya mau melakukan di bulan apa ya, di bulan Januari, atau bulan ini Januari udah mau berhenti ya, udah mau habis. Kita klik bulan Februari aja. Nama kegiatannya apa? Misalkan melakukan pengayaan misal aja nih. Nah, target kuantitasnya apa? Berapa ya? Misalkan 1. Ini targetnya juga 1. Ya. Kemudian ke bawah hasilnya apa? Hasilnya misalkan kegiatan. Cari kegiatan. Nah, ada di sini ya. Kegiatan. Oke, ini ditulis 0 aja biayanya. Baru kita buat kegiatan. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah ada nih melakukan pengayaan di bulan Februari. Ya. Oke, itu cara menambahkan kegiatan bulanan. Kalau kegiatan tahunan udah, kegiatan bulanan udah, maka kegiatan harian bisa kita isi. Tapi yang ini tadi kan bulan Februari pengayaan ini, maka tidak akan muncul di bulan ini ya. Karena ini masih Januari tanggal 26 ya. Kita lihat. Sekarang kita balik lagi ke home ya. Lagi home. Nah, ini ya. Kita misalkan masih di jam mengajar ini, mau membuat kegiatan harian ya. Hari ini tanggal 26 saya ada ngajar di kelas 12 MIA 1. Nah, kita lihat kegiatan di sini. Caranya tambahkan, kemudian kegiatan hariannya. Klik di sini. Nah, kemudian klik plus. Oke, pilih kegiatan. Kalau kita melakukan pembelajaran berarti ini ya, terlaksananya pembelajaran. Kita klik yang terlaksana pembelajaran. Nama kegiatan apa? Misalkan di sini diketik bebas ya, pembelajaran di kelas 12 MIPA 1 misalkan. Nah, deskripsinya apa? Boleh teman-teman pakai pembelajaran KD berapa, indikatornya ini boleh. Tapi kalau mau singkat aja saya tulis materi aja. Materi tautan seks. Hari ini saya membahas tautan seks ya. Tuh. Kemudian jumlahnya apa? Jumlahnya 1.
Kemudian di sini hasilnya adalah misalkan kegiatan belajar mengajar ya. Oke. Nah, perlu diketahui di sini ya teman-teman. Jadi kalau untuk jumlah dan hasil, teman-teman mengacu pada kegiatan bulanannya dan tahunannya ya. Jadi jangan melebih, jangan kurang jika nilainya mau baik atau 100. Misalkan di kegiatan tahunannya laporan, maka nanti di kegiatan hariannya 1 laporan aja, jangan banyak-banyak laporan ya. Kegiatan bulanannya misalkan dalam 1 bulan ngajarnya 15 kali, 15 kegiatan belajar mengajar, maka ini kegiatan ini jumlahnya harus 15, 1 sampai 15 kali. Itu ya jumlah kegiatan, hasil kegiatan. Kalau lewat 15 kali bagaimana? Ya jangan diisi kegiatan ya. Untuk yang ke-16 kalinya mungkin diisi sampel, mungkin diisi kali, mungkin diisi sertifikat dan sebagainya boleh. Jadi jangan diisi kegiatan. Jadi kalau targetnya di bulanannya cuma 6 kegiatan, maka isinya ya satu-satu ini sampai 6 kegiatan. Yang lainnya, sisanya itu adalah hasilnya bukan kegiatan. Oke, kalau teman-teman mau upload gambar, ya boleh diupload gambarnya ya. Ini kan tidak wajib, tapi kepala sekolah saya mengharuskan nih upload gambar. Nggak apa-apa kita pilih gambar, tapi syaratnya teman-teman harus foto dulu. Jadi ini tidak real time langsung foto dari aplikasi ya. Foto dulu disimpan di galeri baru bisa kita upload. Nah, ini celah untuk ngakalin di sini nih. Foto yang banyak bisa diupload per hari. Bagi yang curang ya. Oke, pilih dari galeri. Ini saya termasuk curang juga karena tadi pagi ini. Oke ya, kita pilih ini saya ngajar tadi pagi. Oke, nah sudah masuk tuh. Kemudian kita kirim. Adalah kegiatannya tadi pagi, tapi saya kirimnya sore ya, nggak apa-apa, belum pulang ini. Nah ini ya hasilnya kayak gini. Ini sudah berhasil menambahkan 1 kegiatan. Bagaimana Pak kalau dalam 1 hari saya melakukan lebih dari kegiatan? Ya boleh aja tambahin di sini. Jadi kalau 1 hari itu lebih dari kegiatan, tambahkan. Misalkan 1 hari mengajar 8 jam, berarti kan kalau 4 kali 4 kelas berarti 4 kali kegiatan, boleh saja. Ya. Nah, kalau dalam hari itu saya tidak mengajar saja Pak, tapi melakukan hal yang lain, ya boleh kita klik tambah di sini ya. Misalkan saya sebagai wakil kepala sekolah, hari ini mengapa? Tapi kegiatannya. Misalkan terdistribusinya pembagian tugas guru pada hari ini, kita klik di sini. Nah, apa kegiatannya? Misalkan membuat SK. Buat SK apa ini? Membuat SK PTG atau pembagian tugas guru. Misalkan. Jumlahnya berapa? 1. Ingat ya, ini harus sesuai dengan kegiatan bulanan. Saya kegiatan bulanannya ini kalau yang terdistribusi ini targetnya adalah 2 SK. Ini sudah 1 SK kemarin di pembuatan SK honorer atau GTT. Yang kedua adalah pembagian tugas SK, pembagian tugas guru ya. Hasilnya berarti dia SK. Cari SK di sini. Nah, ini SK ya. SK. Mau upload gambar? Boleh. Kita cari gambar yang tadi. Ini misalkan ya, yang mau kita upload. Oke. Nah, gambarnya sudah ada. Baru kita kirim. Klik di sini. Lamanya tergantung kecepatan akses internet teman-teman, dan ini ya resolusi gambarnya jangan terlalu tinggi, 720 cukup. Oke, sudah selesai. Nah ini sekarang atau hari ini saya ada 2 kegiatan, satunya adalah mengajar, satunya adalah membuat SK pembagian
tugas. Ya, itu cara untuk membuat kegiatan harian lewat handphone. Nah, setiap harinya kita seperti itu ya, absensi dulu, kemudian buat kegiatan harian ini, baru nanti absensi keluar jam 4. Seperti itu ya. Itu kalau kita menggunakan handphone. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan laptop? Pastikan laptop Anda juga terkoneksi internet dan aktif GPS-nya ya. Misalkan ini lewat laptop ya. Udah absen tadi ya. Mau menambahkan kegiatan tahunan. Di sini teman-teman lihat letaknya ya. Di capaian kinerja nih. Capaian kinerja, kemudian klik tahunan. Nah, di sini. Kalau belum ini kosong ya. Kosong kalau ditambah data, nah isinya seperti ini. Tahun sama seperti tadi, tanggal mulai, tanggal selesai baru simpan. Ini tertambahkan di sini. Nah, kalau mau edit bisa, mau dihapus juga bisa. Bagaimana menambahkan deskripsinya itu di detail di sini. Detail. Kalau tadi kan di sasaran kinerja ya, kalau di handphone kan bedanya ya. Kita lihat perbandingannya kalau di handphone. Saya buka handphonenya dulu. Nah, ini ya. Kalau di handphone itu kegiatan tahunannya. Nah, seperti ini kegiatan tahunannya ya. Edit dan hapus data sama edit. Tapi kalau detailnya ini yang warna biru ini adalah sasaran kinerja kalau yang di sini sama di I. Nah, oke ya. Itu bedanya ya teman-teman. Lanjut sekarang bagaimana kalau di detailnya di atau sasaran kinerjanya di laptop untuk kegiatan tahunan. Detail kita klik. Nah, ini sudah ada ya. Tadi yang kita isi mengikuti diklat fungsional yang lamanya 32 jam sudah ada satu sertifikat. Mau nambah kegiatan boleh, kita tambah aja di sini tambah kegiatannya. Nama kegiatan apa, target bulanannya berapa bulan, selesainya ya. Misalkan saya mau jadi pengurus aktif organisasi profesi. Oke. Target misalnya berapa bulan? Misalkan cuma 1 bulan aja. Target biaya nggak ada. Target kuantitasnya 1. Hasilnya juga 1. Apa hasilnya? Biasanya dalam bentuk SK ya. Hasilnya kok 1 ini. Hasilnya SK. Enaknya di handphone itu bisa kita ketik. Jadi nggak perlu scroll lama-lama. SK. Nah, langsung kita ke sini. Nah, enaknya di laptop ya. Makanya untuk kegiatan tahunan ini saya sarankan lewat laptop aja supaya lebih cepat, lebih mudah. Simpan. Oke, sudah jadi. Baru ke kegiatan bulanan kita isi. Oke, dan bulanannya pilih tahunnya, tahun 2022, pilih kegiatannya. Yang mana yang mau kita pakai ya, misalkan yang tadi barusan kita buat pengurus aktif. Nah, apa yang mau kita tambahin di sini? Tambah data, ya, beda ya. Pilih bulannya. Misalkan saya jadi anggota aktif, nanti ada SK-nya di bulan Mei misalkan. Boleh, bulan Mei. Nama kegiatannya adalah misalkan dapat SK lomba inovasi guru misalkan. Misal ya. Boleh dihapus nanti kalau ada kesalahan ya. Target kuantitas adalah 1. Ingat tadi hanya 1 SK ya. Kalau 1 kegiatan berarti hasilnya cuma 1 SK juga. Cek SK di sini, pilih SK. Target biayanya 0. Kemudian biayanya juga nggak ada, 0. Simpan. Oke, sudah bisa. Nah, kegiatan ini bisa diakses hariannya nanti di bulan Mei gitu ya. Kalau yang lain, kegiatan bulanan yang lain, nah yang ini tergantung dari lama target bulanannya ya. Oke, kalau kegiatan harian bagaimana lewat laptop? Ya bisa aja, tinggal klik harian ini. Nah, oke ya. Teman-teman mau ngapain tambah kegiatan? Boleh sini. Nah, bisa lewat sini atau bisa teman-teman lewat dashboard. Ya, kita lihat ya, ini lewat capaian kinerja ya. Kita lihat yang lewat dashboard juga sama ini. Dashboard kita klik. Nah, ini dan tambahan. Hari ini saya sudah tambahkan tadi di handphone ada kegiatan, di mana ngeceknya di sini kegiatan Anda.
klik. Nah, ini kegiatan saya tadi. Satu, membuat SK, duanya adalah membuat pembelajaran di kelas. Oke. Kita lihat mapnya ya, apakah akurat atau tidak. Buat SK-nya itu kira-kira di mana, kita lihat. Nah, ini ya. Teman-teman, kalau kita masih mengaktifkan mapnya, terlihat sekali. Ternyata saya membuat mapnya itu bukan di tempat absensi tadi. Absensi tadi kan saya di sekolah ya. Ini sudah di rumah saya nih mapnya. Nah, ini hati-hati. Nanti bisa kita edit sebelum dilihat oleh atasan kita. Ini bisa kita hapus dulu. Kemudian kita harus ngepasin dulu mapnya sesuai dengan tempat kerja kita kalau kita ngajar misalkan. Tapi kalau kita buat SK kan bisa di rumah ya. Tuh ya. Seperti itu teman-teman. Oke ya. Itu caranya. Bisa kita cek dulu sebelum kita dinilai ya oleh kepala sekolah. Ini tinggal edit kegiatan, bisa juga dihapus. Selesai ya, itu tugas kita sehari-hari. Jadi yang pertama, saya ulang ya, yang pertama itu aktivasi user, kemudian login, absensi, terus buat kegiatan tahunan, bulanan, harian, setiap hari gitu aja terus ya. Oke, kecuali ada tuh dinas luar ya, tapi tetap ngisi kegiatan. Seperti itu teman-teman. Oke ya, mungkin itu bisa membantu teman-teman ya, bisa dari HP, bisa dari laptop ya. Nah, sebagai operator itu kita bisa ngecek tadi ya, selain kegiatan absensi presensi harian kita, saya, nah, itu bisa kita ngecek presensi harian teman-teman kita ya. Hari ini sudah pada absen belum ya? Kita lihat tanggal 26 sampai tanggal 26, apakah teman-teman saya di sekolah saya sudah pada absen? Udah pada absen masuk ya. Masih satu, ini berarti dia absen masuk, belum absen keluar. Alhamdulillah sudah absen semua. Kita bisa lihat detailnya juga di sini ya. Tadi sudah saya katakan bisa melihat mapnya ya. Ini nanti Pak Matsani ini tidak mengaktifkan Google Map. Ya, tidak mengaktifkan Google, tidak terlihat di mana dia absen. Tapi kalau dia mengaktifkan Google Map ada. Ya. Itu harusnya. Seperti tadi sudah saya contohkan. Oke. Ini kalau dia login guru. Bagaimana kalau dia login kepala sekolah? Ya. Gampang aja ya, login kepala sekolah ya, kita logout ya. Misalkan kita login pakai akun kepala sekolah kita ya. Oke, nah di sini ada kegiatan bawahan. Kita lihat. Ini yang tadi saya sudah upload ya. Sudah masuk. Kita juga bisa masuk. Nah, ini Pak Ibnu ini tidak ada di sekolah, tadi ada di sosialisasi guru penggerak, berarti dia uploadnya dinas luar ya. Ini Pak Sani ada di kelas, Bu Pepi menyusun RPP di meja guru, Pak Nardi ngajar di kelas, kemudian Pak Eko sedang membuat RPP juga di guru, ini tumpukannya banyak banget. Nah, seperti ini ya. Pak Supri juga ngajar. Oke, kita lihat sekarang mapnya. Lihat mapnya Pak Eko ini ngajarnya membuat RPP-nya di sekolah apa di rumah nih. Kita lihat, diklik di sini ya, bisa dilihat. Nah, tepat sekali Pak Eko ada di SMA. Jadi Pak Eko tadi kerjanya itu ada di SMA, bukan kayak saya tadi ya, kerjanya di Bojong. Ya nggak apa-apa ya, nanti bisa dihapus sebelum kepala sekolah menilai setelah kita absen keluar ya, jam 4. Oke. Sudah selesai teman-teman. Ini kalau kepala sekolah mulai, misalnya Pak Eko udah mau diperiksa ya, tinggal diperiksa, klik di sini, udah sesuai ya. Diterima, direvisi, ditolak, silakan ya. Orang diterima, misalkan bagus, cukup ya. Nilainya kalau di sini tertulis nilai, ya, nilai kita lihat akun kepala sekolah di handphone ya. Sebentar, kita logo dulu. Oke ya, kita lihat teman-teman ya. Ini tampilannya kalau di handphone seperti ini. Nah, ini ya tampilannya di handphone. Ada kegiatan bawahan juga. Sama ya.
tampil periksanya. Kalau misalkan Pak Eko tadi ya, sama kita lihat di Pak Eko. Nah ini Pak Eko, tentunya sama, entah muka-muka pusing atau capek atau lapar ini Pak Eko, nggak tahu juga. Oke, kalau mau diperiksa ini ya, kalau di sini kita periksa, kemudian di sini juga kita periksa, kita lihat, kita klik periksa ini ya, periksa. Nah, bisa juga tampilkan map ya di sini. Terlihat juga tadi sudah pas Pak Eko. Nah, di sini kalau di laptop itu munculnya nilai. Tapi kalau di handphone itu munculnya angka kredit. Maka sementara karena angka kredit itu paket ya, bukan per kegiatan harian, maka jangan diisi angka kreditnya berapa, nggak ada angka kreditnya. Adanya adalah nilai kinerja sebenarnya. Akumulasinya berapa nanti per tahunnya. Nah, kita lihat sini ya, dinilai angka kredit, tapi jangan diisi angka ya, jangan diisi nilai ya, diisi 0 aja. Jadi misalkan ini kita mau terima, mau lihat laptop, mau lihat HP bisa ya. Mau terima, pilih statusnya, misalkan diterima, sama diterima di sini kegiatannya apa ya, misalkan bagus juga di sini. Bagus. Oke. Nah, angka kreditnya tulis 0 kalau di handphone. Kalau di sini juga ditulis nilainya juga 0. Seperti ini ya tampilannya kalau kepala sekolah memeriksa kegiatan harian si pegawai atau bawahannya. Baru kita kirim kalau di handphone, kalau di laptop kita simpan, sama aja. Oke. Pak Eko kita simpan ya. Berhasil memuat permintaan. Nah, bedanya kalau sudah diterima itu warnanya hijau. Nih, diterima. Ini baru, di sini diterima. Kelihatan ya, baru dan diterima. Tapi kalau di handphone itu nggak kelihatan baru diterimanya, cuman warnanya aja yang beda. Kita coba cek punya Pak Eko ya. Oke, sudah lihat kita periksa punya Pak Eko. Kalau di sini yang sudah diperiksa itu, nah ini diterima nih hijau ya, ini juga diterima hijau. Yang belum diperiksa itu keterangannya baru, kemudian warnanya biru, sama. Nah, itu untuk kegiatan kepala sekolah sehari-hari, menilai bawahan atau memeriksa kegiatan bawahan. Bukan menilainya karena nilainya 0, memeriksa apakah bawahan tadi bekerja sesuai tupoksinya atau enggak. Itu ya. Selain itu, teman-teman, kepala sekolah juga harus ngisi kegiatan. Apa kegiatannya? Kegiatan kepala sekolah. Ini sudah saya siapkan di sini kegiatannya beberapa. Entah cocok entah enggak ya, karena kepala sekolah ini saya sudah susun sesuai dengan beliau kasih ke saya, sudah saya susun di sini. Mudah-mudahan sesuai. Nah, tinggal kita masukkan di kegiatan tahunannya. Misalkan di sini capaian kinerja kita buka, kegiatan tahunannya apa Bapak Kepala Sekolah ini sudah ada ya. Di detailnya kita lihat, nah ini. Sama seperti kinerja kemarinnya. Nah, bedanya dengan ini kinerja teman-teman, belum ada keterkaitan antara kegiatan kepala sekolah dengan kegiatan bawahannya atau kegiatan guru. Jadi kalau di SKP misalkan di sini ya, di rencana di sini kan ada kegiatan kepala sekolahnya ya, intervensinya. Nah, di sini belum ada intervensinya, jadi belum ada keterkaitan antara tugas kepala sekolah dengan tugas guru. Seperti itu. Oke teman-teman, semoga membantu tutorial ini ya. Nanti bagi teman-teman yang membutuhkan kata-kata atau membutuhkan deskripsi tentang kinerja, bisa langsung cek deskripsi di bawah atau tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya bagi ya, bagi yang membutuhkan. Oke, semoga membantu tutorial ini, dan bila bermanfaat silakan angkat jempolnya ke atas. Jika tidak bermanfaat boleh angkat boleh angkat juga jempolnya ke bawah. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video-video tutorial tentang pendidikan selanjutnya.
Salam.